Hai pemirsa semua, terima kasih sudah hadir di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan prediksi Anda untuk di tanggal 9 Maret tahun 2026. Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan prediksi untuk tiap zodiak di hari ini, seperti itu ya, mohon teman-teman untuk bisa mensupport channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan update gratis setiap hari. Terima kasih. Pertama-tama pemirsa semua, mungkin baru-baru ini kita sama-sama mendengar juga ya isu dunia yang sedang memanas ya, dan terjadi peperangan dan juga pertikaian ya antara Iran dengan Israel, dan ada campur tangan dari negara Amerika Serikat dan seterusnya. Dan ini banyak ada ketakutan dari masyarakat yang mungkin akan mempengaruhi banyak hal di Indonesia dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi teman-teman ya, kita mesti harus tetap bersiap karena sesuatu hal yang terjadi yang memang harus terjadi. Oleh karena itu, antisipasi saat ini sedini mungkin adalah hal yang terpenting. Setelah kita akan langsung lanjut ya untuk pembacaan zodiaknya. Pertama kita mulai dari teman-teman yang bernaung di zodiak Aries. Untuk sahabat Aries, di sini ada kartu yaitu 7 Pentacles ya. Nah, ini untuk sahabat Aries, 7 Pentacle di hari ini mensyaratkan bahwa ini adalah hari yang tepat untuk kamu bisa berpikir ulang rencana dan hal-hal apa yang masih kurang, yang masih belum bisa dipenuhi atau dilakukan di hari-hari sebelumnya. Refleksi diri akan lebih baik kamu lakukan agar kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di hari ini. Karena apa yang terjadi di hari kemarin, jika kita tidak bisa mampu merefleksikan diri atau memperbaiki apa yang kurang kemarin dan diperbaiki di hari ini, kemungkinan besar kesalahan yang sama akan cenderung terulang di hari ini, seperti itu. Dan untuk hoki dan keberuntungan secara keuangan, berpikir 2 kali terlebih dahulu sebelum membelanjakan atau mengeluarkan uang, karena apa ya, di tengah ekonomi dan keuangan yang bisa dibilang eskalatif dan tidak tentu seperti sekarang ini, mengeluarkan uang maupun itu untuk investasi atau apa gitu dalam jumlah yang besar, itu bukanlah tindakan yang bijaksana. Harus dipikirkan ulang. Lebih baik ada cash flow harian walaupun kecil tetapi itu continue, lebih baik, lebih aman seperti itu. Dan untuk asmara, ada kalanya kamu menunggu bersabar untuk menghadapi si dia. Karena yang namanya orang sedih, orang kesal, orang marah, orang gembira itu pasti ada waktunya, seperti itu ya. Jadi tetap bersabar, sambil tetap terus bisa memberikan makna pada hubungan percintaan kalian. Untuk Anda yang single, ya, Aries yang single, ini kartu mensyaratkan bahwa ini adalah waktunya kalian untuk introspeksi diri. Kira-kira apa yang masih kurang dari dalam diri, tingkatkan sehingga peluang Anda untuk bertemu jodoh bisa lebih cepat. Mungkin kurang dari 8 bulan ini. Seperti itu ya. Next, kita lanjutkan dari teman-teman yang bernaung di zodiak yaitu Taurus. Untuk sahabat Taurus, di sini ada kartu yaitu The Two of Pentacles. Kebimbangan, keraguan. Jadi sahabat Taurus, kalau Anda ingin bisa maju, sukses, semua lancar hari ini, jangan tempatkan diri Anda di posisi yang ragu atau di posisi yang pelin-pelan atau di posisi yang bingung. Kamu harus bisa menentukan pilihan hari ini. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Mau tidak mau konsekuensi itu harus diterima karena itu adalah hasil dari pilihan. Sedangkan untuk keuangan sahabat Taurus, saya rasa masih balance ya, pengeluaran pemasukan, apalagi akhir ini Anda juga tidak terlalu banyak ya untuk mengeluarkan budget karena hal-hal yang masih Anda butuhkan sepertinya masih Anda miliki gitu ya. Jadi masih bisa mengontrol belanja seperti itu ya. Untuk asmara sahabat Taurus, ini harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan supaya bisa lebih rukun dalam hubungan. Lalu untuk yang single sahabat Taurus, terlalu lama menimbang-nimbang atau terlalu perfeksionis mencari seseorang akan membuat kamu akan menunggu jodoh lebih lama lagi. Jadi ya, sadari tiap orang ada kekurangan kelebihan dan terima sehingga aliran jodoh bisa lebih cepat hadir. Next, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Di sini ada teman-teman yang bernaung di zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Queen of Swords. Ya. Ini erat kaitannya dengan ego. Jadi sahabat Gemini, hati-hati memutuskan sesuatu hari ini kalau masih emosi dan egonya masih besar.
lebih baik kamu ambil me time dulu, berpikir jernih dulu, tenang dulu, atau nyari masukan sama orang yang bisa kamu percaya sebelum kamu memutuskan sebuah keputusan yang besar, apalagi tuh mengaitkan diri dengan uang hari ini seperti itu ya. Untuk keuangan sahabat Gemini, Queen of Swords mensyaratkan harus ada keinginan yang harus kamu tahan ya. Karena ada keinginan yang bukan keinginan ya, karena ada keperluan besar sebentar lagi akan datang seperti itu ya. Jadi perlu budget yang lumayan juga tuh keperluan gitu ya. Jadi pikir-pikir dulu sebelum mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang impulsif di hari ini. Untuk asmara, Queen of Swords mensyaratkan sahabat Gemini sama seperti di awal ya. Kontrol ego kamu supaya kamu tidak punya emosi yang fluktuatif yang mood swing hari ini sehingga itu berpengaruh pada hubungan. Untuk Anda yang sudah berpasangan, Queen of Swords mensyaratkan sahabat Gemini jangan terlalu keras pada diri sendiri gitu ya. Terkadang apa yang sudah lewat ya biarkan sudah lewat seperti dia. Orang yang mungkin dulunya kesal sama kamu mungkin karena waktu dia sudah melupakan kekesalannya dan sekarang tergantung kamu ingin memberikan kesempatan atau tidak gitu. Next, untuk teman-teman yang bernaung di zodiak yaitu Cancer. Untuk sahabat Cancer di sini kartu yaitu 4 pedang, Four of Swords. Ini artinya jangan double standar sama diri sendiri. Jadi kalau kamu pintar ngasih tahu orang lain, tetapi kamu juga harus jadi role model bagi orang itu sebelum bisa memberikan masukan seperti itu ya. Dan untuk keuangan sahabat Cancer, 4 pedang ini mensyaratkan bahwa kamu harus bisa hati-hati. Hati-hati dalam hal meminjamkan uang atau mengeluarkan uang untuk sebuah keperluan yang nominalnya besar, yang kamu lakukan itu, putuskan itu tanpa memikirkan ulang seperti itu ya. Takutnya ini kan jadi keputusan finansial yang jadi bumerang bagi diri sendiri. Lalu untuk hubungan asmara, untuk Anda yang sudah berpasangan sahabat Cancer, kartu ini mensyaratkan bahwa kamu harus bisa menahan emosi karena banyak cobaan yang bisa mempengaruhi emosi kamu seperti itu. Next, teman-teman yang bernaung di zodiak Virgo, di sini ada Queen of Wands. Ya, Queen of Wands mensyaratkan di hari ini seperti akan jadi hari yang cukup bagus untuk kamu untuk memulai sebuah kebiasaan baru yang positif gitu ya. Queen of Wands dalam hal keuangan juga sahabat Virgo mensyaratkan bahwa akan ada peluang ya bagus hari ini yang kemungkinan kedepannya bisa menghasilkan finansial yang baik, tergantung dari kamu bisa memanfaatkannya atau tidak. Untuk hubungan, Queen of Wands misalnya untuk kamu yang sudah berpasangan, terkadang kamu harus prioritaskan suatu hal yang penting gitu ya, dan pastikan pasangan mengerti kenapa kamu mengambil langkah itu gitu ya. Dan untuk kamu sahabat Virgo yang single, Queen of Wands mensyaratkan terkadang perlu waktu untuk menanti seseorang yang baik ya, seseorang yang bisa klop sama kamu gitu ya. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan yang tidak sebentar gitu ya. Next, untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Scorpio. Untuk Scorpio di sini ada kartu The Old Man ya. Ini mensyaratkan inilah hari untuk kamu bisa belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Apapun yang sudah terjadi, niatkan setiap yang terjadi itu ada maknanya gitu ya. Untuk keuangan sahabat Scorpio, sepertinya kamu harus bisa lebih komitmen menabung ya Scorpio, karena sesuatu hal yang tidak pasti sering terjadi dalam hidupmu. Siap-siap aja. Untuk hubungan asmara, untuk sahabat Scorpio yang sudah punya pasangan, pastikan kamu bisa memberikan penjelasan pada pasanganmu selengkap-lengkapnya untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu untuk yang single, sahabat Scorpio, ingat sahabat Scorpio ya, dalam mencari jodoh itu tidak bisa buru-buru. Sahabat Scorpio harus bisa meneliti backgroundnya gimana, sifatnya apa, hobinya apa, dan seterusnya, daripada kamu menjalin hubungan cepat-cepat tetapi akhirnya kandas di tengah jalan karena sana sini tidak cocok gitu ya. Jadi penting untuk menganalisa terlebih dahulu. Next, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Libra. Untuk sahabat Libra di sini ada kartu
Nine of Cups, artinya ada keberuntungan yang bagus di hari ini. Tetapi ingat, Nine of Cups ini juga mengisyaratkan bahwa ada banyak kegiatan yang harus kamu ambil hari ini. Jangan terlalu capek ya, sahabat Libra. Untuk keuangan, sahabat Libra, saya rasa masih bagus, masih stabil kondisi keuangan. Untuk asmara yang sudah berpasangan, sahabat Libra, terkadang mengerti kesibukan si dia akan menjadi apa istilahnya, akan menjadi hal yang bagus bagi hubungan. Saling mengerti aja gitu ya. Dia sibuk karena juga ada kebutuhan prioritas yang harus diutamakan ya, demi keutuhan hubungan kalian dan keutuhan rumah tangga itu sendiri. Untuk yang single, sahabat Libra, di sini mensyaratkan terlalu banyak ya, ekspektasi. Ini terlalu banyak ekspektasi pada orang yang kamu suka, akhirnya akan membuat kamu bingung sendiri. Oleh karena itu, ketika ingin dekat dengan seseorang, ya ekspektasinya nggak usah yang muluk-muluk ya, biasa aja seperti itu ya. Itu akan membuat kamu lebih plong dan lebih damai untuk PDKT dengan seseorang. Next, dari sahabat Libra, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak, yaitu Sagittarius. Untuk sahabat Sagittarius, di sini ada kartu The Knight of Wands. Kamu harus bergerak hari ini ya, sahabat Sagittarius, karena sepertinya banyak aktivitas yang harus kamu lakukan. Untuk keuangan, sahabat Sagittarius, hati-hati dalam menggunakan uang. Sepertinya uang yang sudah kadung keluar ini agak sulit untuk balik lagi kalau kamu misalnya hanya menunggu saja. Lalu untuk asmara, untuk yang sudah berpasangan, sahabat Sagittarius, kendalikan emosi dan amarah hari ini, lebih banyak memaafkan dan mengikhlaskan. Untuk yang single, sahabat Sagittarius, sepertinya hari ini adalah hari kamu untuk bisa lebih banyak mengintrospeksi diri sebelum kamu memulai sebuah hubungan baru dengan seseorang. Next, untuk teman-teman yang bernaung di zodiak Capricorn. Untuk sahabat Capricorn, di sini ada kartu yaitu Nine of Coins. Keberuntungan kamu bagus hari ini, tapi kesibukan kamu juga luar biasa padat. Oleh karena itu, jaga kesehatan. Untuk keuangan masih bagus seperti itu ya. Jadi tolong dipertahankan, belanja jangan yang impulsif gitu ya. Untuk asmara, sahabat Capricorn, sepertinya si pasangan akan ada pengeluaran yang lumayan gitu ya. Coba kalian bicarakan kira-kira yang mana yang bisa kamu bisa bantu dari sisi finansial. Lalu untuk Anda yang single ya, sahabat Capricorn, sepertinya lebih banyak hari ini menuangkan waktu untuk self experience gitu ya, sebelum nanti Anda mendapatkan seseorang yang memang benar-benar cocok yang bisa Anda ajak untuk berkolaborasi dalam hubungan. Next, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak yakni Aquarius. Aquarius di sini ada kartu Seven of Sword. Tantangannya banyak kan nih sahabat Aquariusnya, jadi sabar. Lalu hati-hati juga di jalan, dimanapun Anda beraktivitas, Anda harus hati-hati, utamakan keselamatan ya. Jangan mengutamakan kecepatan dan kecerobohan, karena itu jadi bumerang hari ini. Terus untuk keuangan begitu juga, hati-hati dengan pengeluaran impulsif. Terus yang berikutnya untuk asmara, untuk yang sudah berpasangan, tolong kendalikan mood swing ya sahabat Aquarius. Dan juga untuk yang sudah masih single gitu ya, hari ini sepertinya adalah hari dimana Anda lumayan capek dengan kegiatan Anda, sehingga peluang Anda untuk menemukan asmara atau seseorang yang ya pokoknya Anda hari ini agak lebih sibuk dengan diri Anda sendiri seperti ya. Jadi lebih bagus seperti itu. Yang penting waktu yang Anda luangkan itu berkualitas. Next, kita lanjut ke teman-teman yang bernaung di zodiak Pisces. Di sini ada kartu Prince of Discs ya. Ini mensyaratkan bahwa sahabat Pisces, kalau tidak fisiknya yang kesana kemari hari ini, pikirannya yang kesana kemari seperti itu. Lalu ini juga mensyaratkan dari sisi keuangan finansial ya sahabat Pisces ya. Lebih baik kamu kalau misalnya ada 30% dari keuangan di bulan ini, itu bisa spend lebih banyak ke instrumen investasi yang walaupun untungnya sedikit tapi tetap berjalan gitu ya. Next, untuk keuangan ya sahabat Pisces, sepertinya keuangan masih cukup bagus, masih dengan berputar dengan cukup baik, harian masih ada masuk gitu ya. Untuk hubungan yang sudah berpasangan, gejolak emosi atau gejolak kesalahpahaman terkadang ada dalam hubungan, jadi sabar saja gitu ya. Itu adalah sebuah proses mengenal satu sama lain. Dan untuk Anda yang sudah masih single gitu ya, sepertinya masih dalam proses mencari, karena
kadang ada ragu muncul, kadang mundur lagi ya, kadang maju lagi seperti itu ya. Jadi masih dalam tahap menjajaki seperti itu. Nah, teman-teman, itu dia prediksi ke-12 zodiak untuk di hari ini tanggal 9 Maret. Semoga bisa menginspirasi. Sekali lagi, ini adalah prediksi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, niatkan apapun itu, ambil tetap makna baik. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.